Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Audel Iksan dengan NIM 4212301058. Perkenalkan nama saya Usun Alhamid dengan NIM 4212301035. Kami dari kelas MK6B pagi. Kali ini kami akan mengerjakan tugas kedua yaitu membuat water level control dengan minimal satu sensor. Namun kami menggunakan dua sensor untuk sensor yang bawah dan juga sensor atas ketika air sudah mencapai level maksimum. Nah, tugasnya sendiri itu ada flowchart proses, lalu ada desain mekanikal, desain elektrikal, desain program, lalu ada bill of material, ada nama produk, jumlah produk, dan spesifikasi produk, dan juga kami akan merecordnya. Oke, next. Kami akan menjelaskan flowchart terlebih dahulu. Baik, di sini kami sudah membuat flowchart. Yang pertama itu ada start, lalu masuk ke proses tekan PB start, lalu habis itu ada eh, sistem aktif atau standby mode. Habis dari situ ada ke decision, apakah level air itu rendah atau tidak. Apabila level air rendah itu maka akan lanjut ke mengisi air, yaitu yang berarti pompanya langsung on. Namun apabila tidak, eh, tetap sistem akan tetap aktif dan berada di standby mode. Habis eh, pompanya on, eh, akan ada decision lagi, yaitu apakah air sudah mencapai sensor atas. Jika sudah, pompa akan off, dan jika belum, eh, masih mengisi. Nah, sesudah pompa off, kami melakukan sistem closed loop yang berarti mengembalikan ke desisi apakah air sudah sampai sensor atas. Dan sesudah mencapai kondisi pompa off, maka user bisa menekan tombol PB Start sebagai akhir dari sistem. Oke, lanjut ke program. Di sini kami sudah membuat program yang di mana X2 itu adalah PBM emergency stop, dan X1 itu push button stop, dan X0 itu push button start. Dan juga ada M0 sebagai R1, dan juga eh, ke bawah, dan juga kami menggunakan Y0 sebagai pompa, dan X3 sebagai sensor air atas, dan X4 sebagai sensor air yang di bawah. Oke, eh, pertama kita akan menyalakan X0. Nah, di sini ketika kami menyalakan X0, maka pompa akan langsung aktif yang menandakan sensor air bawah masih ingin mengisi. Dan apabila sensor airnya sudah mencapai level maksimum, tolong diklik. Nah, maka pompanya akan eh, mati seketika agar menghemat listrik. Oke, baik. Eh, kita masuk ke rangkaian daya. Di sini ada rangkaian daya. Kami menggunakan MCV 3 fasa, lalu kami menggunakan kontaktor dan juga motor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Husen untuk rangkaian kontrol. Baik, saya akan menjelaskan rangkaian kontrol, di mana di sini adalah rangkaian menggunakan PLC. Terdapat beberapa input yang kami gunakan, terutama pada daya PLC kami menggunakan MCB satu fasa, dikonekkan kepada fasanya L si PLC dan netralnya si PLC. Selanjutnya, pada bagian input itu terdapat beberapa input yang kami gunakan. Yang pertama itu adalah emergency, PB start, PB stop, sensor air yang di atas, dan sensor air yang di bawah. Di mana untuk emergency itu kami menggunakan X0, baru tuh PB start itu adalah X1, PB stop adalah X2, baru tuh sensor air atas itu adalah X3, dan sensor air bawah itu ada di X4. Selanjutnya pada bagian output, kami hanya menggunakan satu output yaitu motor. Di mana motor ini
berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan air, yaitu kami menggunakan Y0 dan konekkan kepada 0 volt agar berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pada desain mekanikal. Di sini adalah desain mekanikal yang sudah kami buat. Di sini kami menggunakan beberapa komponen-komponen yang sudah kami gunakan. Pertama pada base. Di sini base-nya itu kami menggunakan aluminium profile dengan ukuran 40 kali 40. Di sini memiliki panjang sekitar 4 meter dan lebarnya itu adalah 2 meter. Selanjutnya di sini kami membuat tangki air, di mana tangki air ini memiliki volume sekitar 1,5 lebar lebarnya dan panjangnya itu sekitar 1,8 meter. Nah, selanjutnya pada ketinggian air volume ini adalah sekitar 1,3 meter. Dan pada tangki air ini memuat mungkin sekitar 1,95 liter. Selanjutnya di sini kami ada meletakkan sensor, di mana tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, di mana itu ada sensor air atas dan sensor air bawah. Nah, di sini adalah peletakan sensor pada air yang di atas, dan selanjutnya ada satu lagi itu peletakannya di paling bawah, di mana kondisi air ketiga ketika masih kosong. Oke, selanjutnya saya akan masuk kepada sini kami juga menggunakan pipe connection untuk menghubungkan pipa-pipa. Terdapat beberapa pipa yang kami hubungkan agar bisa mengalir dengan baik. Dan di sini dengan memiliki kemiringan sekitar 90 derajat. Dan di sini kami menggunakan dua valve, di mana satu valve untuk pada bagian menguras air dan satu lagi valve untuk mengisi air. Jadi di sini menggunakan valve untuk mengatur katup-katup airnya. Soalnya di sini adalah pompa yang sudah kami gunakan, di mana ini adalah untuk mengalirkan airnya dan di sini adalah pompa untuk menggerakkan agar air itu dapat mengalir dengan sangat baik. Nah, selanjutnya di sini adalah panel di mana terdapat beberapa yang kami gunakan, yaitu ada tombol start, stop, dan emergency. Oke, di sini adalah secara garis besar rangka yang sudah kami buat desain mekanikal. Oke, baik. Terakhir, saya akan menjelaskan ada bill of material water level control yang sudah kami buat. Yang pertama adalah water tank tangki, di mana jumlahnya itu sekitar 1 unit. Untuk spesifikasinya itu kami menggunakan panel transparan akrilik kaca atau polikarbonat dengan rangka tepian itu aluminium profile, terdapat lubang suction di bagian bawah. Yang kedua adalah centrifugal pump. Itu adalah pompa yang tadi untuk mengalirkan airnya. Ini adalah dengan memiliki tipe end suction atau casing word yang tadi berwarna merah. Di sini menarik air dari tangki dan mendorongnya lagi ke atas. Selanjutnya kami menggunakan motor listrik AC. Itu juga 1 unit. Di mana ini digabungkan langsung dengan pompa yang centrifugal pump. Selanjutnya adalah pump mounting base. Ini adalah plat baja fabrikasi yang tadi untuk mengikat pompa dan motornya itu agar tidak bergetar pada saat melakukan pemompaan air. Yang kelima adalah base plate atau meja yang pada bagian bawah tadi itu adalah dengan memiliki bahan aluminium atau baja dengan pola lubang itu adalah segi 8, mirip dengan meja welding tapi berfungsi untuk memasang komponen-komponen atau alat-alat seperti tangki, pompa dan lain itu pada base plate-nya. Yang kedua adalah base frame, rangka bagian bawah itu untuk dirakit menggunakan aluminium profile dengan ukuran yang tadi sudah saya jelaskan itu 40 kali 40 mm. Yang selanjutnya adalah suction pipe atau pipa isap. Inilah pipa lurus horizontal yang tadi pada bagian bawah untuk menghubungkan tangki ke inletnya pompa. Selanjutnya adalah discharge pipe, pipes atau pipa buang, yaitu pipa lurus yang terdiri dari satu pipa yang vertikal naik ke atas dan dua pipa yang horizontal. Selanjutnya adalah flange 90 degree elbow atau tadi pun pipa connection yang memiliki derajat sekitar 90 derajat dengan sambungan flange yang warna biru itu mengarahkan aliran air kembali ke atas tangki. Dan kedua adalah valve solenoid. Di sini kami menggunakan 2 unit di mana ini digunakan untuk menutup katup pipa agar tidak sembarangan mengalir. Ketika memang ingin melakukan pengisian, maka hanya membuka katup bagian atas. Ketika ingin melakukan pengurasan, hanya menutup katup di bagian atas. Jadi membuka katup di bagian bawah. Ini adalah pipe flange atau flange pipa. Itu adalah flange tutup pipa untuk menyambungkan pipa lurus dengan elbow dan instrumen yang tadi. Ini adalah fastener atau baut. Di sini kami menggunakan baut M6 untuk merangkit rangka aluminium menyambung flange pipa dan mengunci pompa ke meja.
Oke, mungkin sekian yang kami dapat jelaskan untuk secara keseluruhan, mulai dari flowchart, program, electrical, mechanical, BOM, atau bill of material. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.